Shalom. Mari saudara yang ada, saya undang kita semua bersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita yang kedua pada hari Minggu yang kudus ini. Dengan kasih Kristus untuk Ibu Gembala akan kita memulaikan ibadah kita. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menghubungkan kami kembali dalam ibadah sesi kedua pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sebentar dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang bekerja di dalamnya, Kau yang akan menyatakan akan kami mujizat ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mungkin saat ini kami datang dengan membawa setiap kelemahan kami, kami datang dengan membawa setiap persoalan kami. Tapi kami yakin Tuhan, Allah yang sudah menyediakan berkat yang terindah bagi kami pada ibadah kami yang kedua ini ya Tuhan. Berkati juga setiap hamba yang Tuhan sudah percayakan dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya Kau akan urapi dengan kuasa Roh ya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan, mereka yang masih dalam perjalanan. Engkau Tuhan juga yang akan mengantarkan mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat dengan selamat. Menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang akan menyingkirkan menghambat dari segala kuasa kegelapan. Roh jahat yang akan mengganggu dalam jalannya ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima segala berkat Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama memasuki hadirat Tuhan dan menyatakan dengan hati kita kepada Allah yang hebat dan
kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebentar. Jangan bersama kudus diingatkan kembali akan janjinya yang maju. Bukan hanya berkata saja. Kita tenang. hanya dekat dengan Engkau saja kami boleh tenang. Pada saat ini kami boleh bersertai terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan berkati kami dengan puji-pujian kami kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus Allah yang kudus, suci
sucikan dan kuduskan kami. Kalau sebentar Allah akan berbicara bertebar akan bibit firman-Mu Tuhan, taruhkan dalam hati kami, boleh berakar dan berkembang. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman Allah dan kehendak-Mu, ketetapan dan hukum Tuhan menyertai langkah kami kemanapun kami pergi. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang. Pagi hari ini kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita boleh menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kita sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Saya percaya setiap kita yang hadir saat pagi hari ini rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan pertanyaan bagi kaum muda remaja. Tapi tadi yang sudah ikut ibadah pertama sudah tahu ya. Pertanyaannya, di manakah ayat ini ya? Saya akan mengatakan bunyinya nanti cepat-cepat khusus bagi pemuda remaja ya. Tapi kalau tidak ada yang bisa menjawab ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang sepuh boleh menjawab. Bunyinya seperti ini ya. Yesus Kristus tetap sama. Baik. Hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada yang tahu? Tidak ada? Itu ada di warna jemaat sebenarnya. Tidak ada yang tahu ya sudah. Ibrani 13 ayat 8. Puji Tuhan, pertanyaannya nanti saja selesai firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita bersama-sama dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat 1, nanti Bapak Ibu sekalian di ayat yang kedua bersama-sama. Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Nanti ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama. Saya akan mengawali di ayat yang pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang kelima bersama-sama 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan menanggalkan engkau. Puji nama Tuhan, katakan amin bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kerjasamanya. Pagi hari ini kita diberkati firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 5 ini. Saya akan sampaikan tema firman Tuhan pagi hari ini pada yang kedua tentang janji penyertaan Tuhan ya. Siapa yang berjanji harus menepati. Hari ini kita akan melihat ketika Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Di sini ada janji Tuhan yang diterima oleh Yosua ketika Musa
sebelum dia meninggal, kita akan lihat Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8 bunyinya sama dengan Yosua 1 ayat yang kelima tadi. Jadi Tuhan seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pesan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua, hal ini juga disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yosua, ya. Hal yang sama dikatakan, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, ya. Janji penyertaan Tuhan ini disampaikan oleh Musa kepada Yosua untuk menguatkan Yosua yang akan menggantikan, yang menerima tongkat estafet kepemimpinan Musa kepada Yosua. Yosua ini adalah seorang yang dipilih Tuhan, dia seorang muda yang menjadi abdinya Musa, pelayan Musa yang setia. Bahkan dia termasuk salah satu dari 12 pengintai yang mengintai anak-anak dan mengatakan bukan berita hoax atau berita bohong, tetapi kebenaran bahwa tanah yang subur, tanah yang penuh dengan madu dan susu akan diberikan kepada kita, ya, jika kita tidak menjadi patah semangat. Dikatakan janganlah takut dan janganlah patah hati. Di ayat yang sama bunyinya dalam Perjanjian Baru juga hal yang sama disampaikan oleh penulis Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pengertiannya sama, maknanya sama, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Ia menyertai Yosua. Kita juga bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, seperti engkau menyertai Musa, seperti engkau menyertai Yosua, engkau juga akan menyertai saya. Amin. Saya percaya setiap kita mengalami penyertaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dikatakan Allah turut bekerja, itu artinya Allah menyertai kita saat kita mau lahir, saat kita sudah lahir, saat kita bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa, saat kita mungkin sudah sepuh, lansia. Di situ nyata penyertaan Tuhan. Kalau Musa disertai Tuhan sampai usia 120 tahun, Yosua juga mengalami penyertaan Tuhan sampai usia 110 tahun. Yosua meninggal dunia. Dan saya percaya tidak hanya berhenti umur 120 tahun, Tuhan itu menyertai Musa. Setelah meninggal dunia, justru Musa selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji penyertaan Tuhan. Kita akan lihat betapa hebatnya janji penyertaan Tuhan ini. Kenapa? Karena hanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu akan mengalami janji penyertaan Tuhan. Dalam Mazmur 25 kita membaca Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Musa bergaul karib dengan Tuhan sehingga Tuhan menyatakan perjanjiannya. Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau bapa sejumlah besar bangsa dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan nyatakan janjinya kepada Abraham, Tuhan nyatakan janjinya kepada Musa, bahkan Tuhan nyatakan janjinya kepada Yosua. Dikatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini kalau tidak disertai Tuhan, bukan orang yang gemetar melihat kita, tetapi kita yang gemetar. Ada suara sedikit lari, ada petang-petang bayangan lari. Kenapa? Karena kita tidak disertai Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan, justru kita akan maju sebagai pemenang. Daud disertai Tuhan mengalahkan Goliat yang besar, tinggi besar. Saul saja yang raja gemetar.
Saya membayangkan ada tantangan yang besar yang diterima oleh Yosua ketika dia menerima tongkat estafet untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Dia menyadari bahwa saya terbatas. Saya tidak mampu menerima pekerjaan ini. Saya tidak bisa mengerjakan tugas ini. Saya masih sangat muda. Tetapi firman Allah mengatakan kepada Yosua bahwa aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Buktinya adalah sampai di seberang Sungai Yordan dikatakan bahwa Yosua ini membawa umat Israel bisa melewati Sungai Yordan. Sungai Yordan bisa terbelah. Mereka bisa melewati seperti pengalaman Tuhan yang melakukan membelah laut beberapa. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 6. Matius 6 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada setiap pendengar yang saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Jika Tuhan mengatakan bahwa aku adalah pencipta, aku adalah penebusmu, itu artinya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan sedang mengangkat kita. Tuhan sedang menjadikan kita miliknya sepenuhnya. Karena Dia adalah pencipta hidup kita, maka Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan menyertai engkau kepada Yosua, Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Jangan khawatir, Yosua, engkau jangan khawatir. Lawan-lawan itu akan gemetar melihat engkau. Tuhan nyatakan pembelaannya kepada Yosua. Terbukti banyak sekali bangsa-bangsa raja-raja yang ditaklukkan oleh Yosua. Ada Amalek, ada bangsa Ai, ada bangsa Kanaan di tanah Yebus, orang Amori dikalahkan, dan wilayahnya itu boleh dikatakan sangat besar, menjadi bagian untuk umat Israel. Dikatakan di sana bahwa janganlah kamu khawatir. Kenapa? Kekhawatiran ini Tuhan Yesus singgung atau Tuhan ajarkan. Karena orang yang khawatir itu artinya tidak mempercayai janji Tuhan. Orang tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Makanya jika kita hari-hari ini sedang digoncang, mengalami kekhawatiran, secara manusia wajar kita khawatir. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa janji penyertaan Tuhan itu sifatnya luar biasa. Artinya yang pertama, janji penyertaan itu Tuhan akan menjaga dan memelihara. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Janjinya iya dan amin. Kita percaya dalam firman Tuhan ini, ketika Dia menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan langsung meninggalkan, tetapi Tuhan mengerjakan. Siang dan malam Dia ciptakan, matahari Dia ciptakan, bintang, bulan, dan saya percaya pergerakan bumi ini pun berputar pada rotasinya ini karena kekuasaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita yang serupa dan segambar dengan Dia, yang ditebus dengan darahnya, tidak mungkin akan diterlantarkan. Kita pasti dijagai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengatakan jangan kamu khawatir. Itu artinya Tuhan bersama-sama kita. Artinya aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang pertama kita harus memahami bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan saat mengembalakan kambing domba bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang terbakar, dia juga mengatakan aku tidak mampu Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Utuslah yang lain Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan aku akan menyertai engkau, dan berhasil. Musa berhasil. Sekalipun Musa ini adalah anak seorang budak, tetapi Tuhan mengangkatnya luar biasa. Yang pertama adalah Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, kita akan lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata Petrus kepada sidang jemaat yang dilayaninya, serahkanlah segala kekhawatiranmu
kekhawatiran. Semakin kita khawatir, semakin kita cemas, semakin kurang usia kita. Bahkan semakin kita menuju kepada kebinasaan. Jelas bahwa Tuhan mengatakan, aku yang memelihara kamu. Lihat bunga di padang, lihat burung di udara. Tuhan pelihara sedemikian rupa. Ya. Apalagi kita anak-anak yang dikasihinya, kita yang diciptakan serupa dengan gambarannya. Bahkan kita yang Tuhan itu berjuang, ya, menebus kita dengan darahnya. Tidak mungkin ditelantarkan, tidak mungkin dibiarkan. Ya. Tuhan akan memelihara kita luar biasa. Puji nama Tuhan. Selain Tuhan akan menjaga dan memelihara kita, ya, setelah itu apa pengertian dari penyertaan Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah membuang kita. Kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di sini ada kata-kata Tuhan menyambut aku. Kata menyambut itu artinya menerima, siap memelihara, siap merawat. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang sibuk ya merawat tanaman hias, aglonema, sundel bolong. Ya, banyak tanaman di rumah kita yang dulunya kita tidak suka menanam, jadi semangat ya, mengambil bunga kertas, mengambil bunga mawar, ya, bunga bang, boleh ditandur, boleh ya, sangat bagus kalau bunga bang. Jadi selain Tuhan menjaga dan memelihara kita, yang kedua adalah Tuhan tidak pernah membuang kita. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya, ini seorang yang dekat dengan kita itu siapa? Ya orang tua kita yang melahirkan kita. Bahkan orang yang melahirkan kita saja membuang kita. Dikatakan Tuhan tidak membuang kita. Dia menerima kita. Ya. Apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, kita yang dikatakan orang mungkin sampah. Tuhan itu tukang sampah yang pandai memungut sampah. Sehingga sampah yang dipungut Tuhan akan didaur ulang jadi lebih baik. Kita percaya ketika Tuhan menyambut kita, Tuhan itu siap mendandani kita. Tuhan itu siap mengangkat derajat hidup kita, siap membalut luka hati kita, siap menyembuhkan luka hati kita. Ya. Ketika kita sadar Tuhan, hatiku sudah pecah, hatiku sudah hancur. Ya. Bahkan Firman Tuhan mengatakan jiwa yang hancur, hati yang remuk, tidak kau pandang hina. Tuhan siap memulihkan kita. Ya. Dengan Tuhan mengatakan kepada Yesua, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Tuhan juga mengatakan kepada Yesua, aku menyambutmu anakku. Ya. Hari ini Firman Tuhan datang kepada kita. Aku menyambutmu Yusak. Ya. Mungkin saya merasakan hal yang sama. Tuhan, aku itu tidak layak. Aku itu siapa Tuhan ya? Bisa berdiri di depan seperti ini. Tetapi Tuhan mengatakan aku menyambutmu, aku bersama-sama kamu. Ya. Kata menyambut ini sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin penolakan sering terjadi dalam hidup kita, kegagalan terjadi, kepahitan, kekecewaan mungkin terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan ini hatiku yang hancur, ini kekecewaan hidupku Tuhan. Tuhan itu sanggup menyambut kita, sanggup memulihkan hidup kita. Serahkan sama Tuhan. Ya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tetapi percayalah bahwa Dia adalah ahli segala ahli. Ya. Bukan hanya Mbak. Siapa itu? Sama. Panggil ya. Yang viral itu ya. Korban ahlinya ahli ya. Tuhan lebih dari itu ya. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan bisa memakai Musa, Tuhan bisa memakai Yesua, Tuhan juga sedang membesarkan hidup kita. Amin. Dia tidak pernah membuang kita. Yang ketiga, kita akan lihat dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga, selain Tuhan itu menjaga kita, memelihara kita, Dia tidak membuang kita. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan ini sifatnya adalah kekal, selama-lamanya, ya. Bukan hanya untuk kehidupan sekarang ini, hari ini, tetapi sampai kepada besok-besoknya, sampai kepada lusa, bahkan sampai ketika mati sekalipun kita, ya. Tuhan siap menyertai
menyambut kita. Dikatakan aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekalipun dunia ini berlalu, langit dan bumi akan lenyap, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Makanya sifatnya sangat kekal. Kenapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia? Ya, supaya kita bisa selama-lamanya bersama dengan Dia. Tadi kita menyanyikan pujian hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanmu sepanjang hidupku. Bahkan di bagian terakhir dikatakan sungguh indah bersamamu saat ini dan selamanya. Kata selamanya ini tidak ada batasan waktu, kekal. Ketika kita hari ini menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, saya percaya tidak akan pernah berhenti. Hanya di titik ini kita menyembah Tuhan, pasti akan pengen lagi, haus lagi akan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, tambah dekat, tambah melekat, tambah akrab, tambah karib. Ya. Firman Tuhan mengatakan perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan dan akan mengalami peneguhan janji Tuhan, akan mendengar suara Tuhan dengan jelas, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah khawatir. Ya. Hari ini jika kita mendengar suara Tuhan, ya, percayalah bahwa rencana Tuhan sedang dinyatakan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Ya. Kesulitan terjadi, mungkin secara ekonomi kita sedang mengalami hambatan-hambatan, tantangan dalam rumah tangga kita. Tetapi percayalah ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil. Ya. Belalang kalah itu akan dihancurkan Tuhan. Musuh-musuh kita akan gemetar, tidak tahan berjumpa dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dalam Yohanes 14 kita melihat ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia akan selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Kerinduan hati Tuhan adalah di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Kalau Tuhan di surga, kita juga akan bersama-sama di surga. Ya. Jadi janji penyertaan Tuhan ini bersifat kekal. Jangan pernah mengabaikan janji penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, itu bukan hanya sekarang, tapi selama-lamanya. Ya. Tuhan akan menyertai kita. Ya, asal kita dekat sama Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ya kita akan meninggalkan Tuhan. Kita merasakan sesuatu yang jauh dari. Orang yang meninggalkan Tuhan itu akan mengalami kehampaan, kekosongan hati. Kehidupan kita tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan juga mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ayat yang kelima dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan jika Musa atau Yosua tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak disertai Tuhan, apa yang terjadi? Mustahil bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Mustahil mereka memasuki tanah yang penuh dengan kelimpahan. Mustahil mereka melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Ya. Bahkan di padang gurun pun 40 tahun mereka diproses, mereka masih mempertanyakan kuasa Tuhan. Mana janji Tuhan itu? Kami dibawa putar-putar di padang gurun, berikanlah kami daging. Kenapa Engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Di Mesir banyak makanan. Ya, dasar memang orang bangsa Israel ini tergantung ya, keras kepala. Musa itu sampai dikatakan dia orang yang lemah lembut, yang hatinya sangat lembut, dikatakan bisa membawa bangsa yang tergantung. Namun Musa saja tidak dapat memasuki tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb dan keturunan selanjutnya yang lahir di padang gurun. Alangkah menderitanya kita jika kita tahu tentang penyertaan Tuhan, tetapi kita tidak mengimani atau menghidupi firman Tuhan ini. Jadi hari ini kita akan belajar bahkan
Biarlah sepanjang hidup kita terus mengimani janji penyertaan Tuhan. Di ayat yang terakhir, mari kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Satu, dua, tiga. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk terus menyertai kami.
membawakan segala kelemahan kami. Kami datang dengan membawa segala kekurangan kami. Kami datang dengan membawa setiap persoalan masalah kami. Tetapi kami yakin ketika kami sudah mendengarkan firman Allah yang sudah hamba sampaikan ya Tuhan, di sini terjadi kemenangan atas setiap kami. Di sini terjadi kelepasan atas setiap kami ya Bapa. Dan kami pulang tidak lagi membawa setiap beban masalah kekurangan kami, tetapi kami pulang dengan membawa pemulihan terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.